in my personal opinion, from my experience, when I fought Khabib and when I fought Islam, those two guys, I think Khabib beats him. You know, but that's just my opinion from fighting them both. Yeah, I think he beats him. But Islam has better stand-up, you would say? Like better stand-up. It's just how good he was with the grappling. Yeah, and that kick of Makhachev now is truly a world-class weapon. Dude, the at the most elite level, he's using this kick, and you know, when he's either level changing or he's throwing that kick, it's kind of hard to see it. And selamat datang di kanal MMA Discourse dan selamat datang kembali di segmen Profile, di mana dalam konten kali ini kita akan membahas tentang perbedaan dominasi Islam Makhachev di dua kelas berbeda. Kelas welter UFC merupakan kelas terbaik dan terketat saat ini, di mana penuh dengan para monster dan talenta terbaik era ini. Ya, meskipun masih ada perdebatan, karena kelas ringan UFC pun juga masih menghadirkan persaingan yang ketat, terutama ketika bonyoknya sang muka petarung tampan Ilia Topuria atas petarung yang mendekati usia paruh baya, yaitu Justin Gaethje. Ditambah dengan rumor datangnya sang petarung terbaik PFL, yaitu Usman Nurmuhammadov. Namun sepertinya semua fans sepakat bahwa andaikan Islam Makhachev masih bertahan di kelas ringan, terdapat gap yang cukup besar, di mana meskipun banyak dihuni petarung hebat, tapi tidak ada satupun petarung yang memiliki modal meyakinkan untuk bisa mengalahkan Islam Makhachev karena dia terlalu bagus dan terlalu kuat untuk kelas ringan saat ini. Ya, kecuali bagi fans sejati Topuria sih, pasti masih meyakini Ilia Topuria bisa menang dari Makhachev, dan itu bebas-bebas saja. Namun kita bisa melihat sendiri perbedaan saat Makhachev memutuskan pindah ke kelas welter, di mana meskipun secara skill set Makhachev masih sangat bagus, tapi Makhachev tampak tidak terlalu perkasa dalam hal kekuatan. Makhachev yang sangat ditakuti dengan kekuatan cengkeramannya untuk mengunci lawannya, sejauh ini dalam 2 match kelas welter, Makhachev selalu gagal mendapatkan kuncian, dan bahkan dalam laga terakhirnya saat melawan Ian Carey, Makhachev cukup kesulitan untuk menembakkan takedown. Sebagai disclaimer, saya akan memberikan pernyataan di awal bahwa kemenangan Makhachev saat melawan Ian Carey hari Ahad lalu adalah kemenangan mutlak dan spektakuler. Dan kemenangan itu sudah mantap membuat namanya bertengger sebagai salah satu the GOAT dengan legacy terbaik di UFC. Hanya saja posisinya sebagai petarung terbaik pound for pound UFC dan sebagai penerus dominasi Khabib Nurmuhammadov membuatnya mendapatkan penilaian yang kurang adil saat Makhachev mengalami kesulitan, termasuk saat melawan Ian Carey kemarin. Lalu faktor apa saja yang membuat dominasi Makhachev tampak sangat berbeda dan seakan mengerdilkan prestasi Islam Makhachev? Mari kita bahas. Just expand a little bit more on how impressive what Islam did tonight is. I mean, 17 straight wins. Anderson Silva's run ended in 2013, I think, and it's been 13 years for someone to exceed that. Like, how hard is this? Yeah, and it's very hard. And if he keeps going like he says he's going to keep going, I mean, it might never be beaten. Pertama adalah berat badan. Yaps, banyak fans casual yang kurang menyadari betapa pentingnya faktor berat badan dalam pertarungan MMA. Berkali-kali sang bos Dana White mengatakan bahwa ada alasan kuat mengapa pembagian kelas berat itu ada, karena perbedaan 1 pound saja dapat menentukan hasil akhir pertandingan. Islam Makhachev memang termasuk besar di kelas ringan, karena saat itu ia mencengkeram lawannya, Makhachev bisa dengan mudah meremukkan pertahanan lawannya. Namun Makhachev termasuk kecil atau minimal sangat standar untuk ukuran kelas welter. Perbedaan selisih berat 15 pounds antara kelas ringan dan kelas welter jauh lebih sulit daripada yang pernah dilakukan oleh Ilia Topuria, Max Holloway ataupun Alexander Volkanovski yang mencoba naik kelas ringan karena hanya selisih 10 pounds saja dari kelas bulu. Saat bertanding di kelas ringan, Makhachev biasa berada dalam berat 178 sampai 180 pounds. Sedangkan kemarin saat melawan Ian Carey, beratnya hanyalah 182 pounds.
itu bahkan lebih ringan daripada saat melawan JDM, di mana berat Makhachev bisa di angka 187 pounds. Teman-teman bisa bayangkan, bulking seketat itu, Makhachev hanya maksimal bertambah 10 pounds saat tanding. Dan ia harus melawan petarung seperti Ian Garry yang meskipun masih belum terpublish, tapi sudah hampir bisa dipastikan bahwa Ian Garry memiliki berat minimal 190 pounds berkat frame dan tubuhnya yang super jangkung. Sangat tidak mudah bagi orang pegulat untuk mendominasi lawan yang jauh lebih berat darinya. Teman-teman bisa amati sendiri saat Makhachev mencoba melakukan side control dan posisi punggung frame Garry jauh lebih mantap, dan Makhachev tampak seperti anak kecil. Alasan Makhachev masih mampu men-take down dan mengontrol Ian adalah murni karena skill setnya dan strength-nya yang sangat-sangat bagus. Bahkan hal itu diakui sendiri oleh Makhachev bahwa ia telah melakukan kesalahan karena terlalu fokus pada skill dan kurang memperhatikan ukuran badannya, sehingga beratnya malah menurun jika dibandingkan saat melawan JDM. Jika Makhachev tak segera membenahi itu, maka Makhachev akan menemui kesulitan yang sama saat melawan Prates, Morales, Bonfim, atau bahkan Shavkat yang semuanya lebih besar dari Makhachev. Ya, terutama Michael Morales sih, karena meskipun menurut saya secara skill set ia tidak sebagus Ian Garry, tapi ukuran tubuhnya itu loh yang membuat ngeri, karena bisa mencapai 200 pounds saat bertanding. 182 pounds versus 200 pounds. Ya, good luck aja, pasti sangat berat melakukannya. Meskipun tetap secara skill set Makhachev lebih baik dari siapapun yang ada di kelas welter, tapi jika Makhachev ingin lebih dominan lagi, maka menambah berat badan adalah sebuah keharusan, dan Makhachev sendiri menyadari hal itu. But it's okay, hard fight, it's make you improve, and I feel improve, I still have to gain some weight, try to be more big, more power, and I have time, what this fight show me and show everybody, it's not like my hardest fight, doesn't matter how each fight is gonna go, easy or hard, from the first minute to last second, I'm going to war, I'm gonna fight every second. Kedua adalah posisi Makhachev sebagai sang juara dan petarung terbaik saat ini. George St. Pierre pernah berkata bahwa lebih sulit mempertahankan sabuk dibandingkan merebutnya. Karena saat seorang petarung di posisi puncak, maka ia akan menjadi puncak sorotan di mana semua tim petarung di divisinya akan mencari kelemahannya. Islam Makhachev tidak diragukan lagi sebagai petarung terbaik di era ini, sehingga pasti semuanya menganalisa pola bertarung Makhachev dan juga gayanya. Inilah yang membedakan era dulu dan era sekarang, di mana era dulu petarung sangat tergantung pada skillnya untuk menang. Di era sekarang, di mana teknologi dan sains sudah berkembang pesat, membuat para petarung bisa menciptakan game plan terbaik untuk menghadapi calon lawannya. Jika teman-teman ingat, Makhachev pernah mengatakan pelatihan grappling Ian Garry tak akan menambah banyak skillnya, karena berlatih selama beberapa bulan tak akan menambah banyak ilmu. Tapi dalam hal MMA, hal tersebut tak sepenuhnya berlaku. Ian Garry merupakan salah satu petarung tercerdas saat ini. Ia tahu ia bukan tandingan Makhachev dalam hal grappling murni, karena itu ia dan timnya langsung mencari resep untuk setidaknya mengantisipasi hal itu dengan berlatih di Georgia dan Brazil, serta belajar langsung dari sang praktisi MMA BJJ terbaik, yaitu Demian Maia dan Charles Oliveira. Karena itu, Ian Garry mampu dengan sangat baik mempersulit percobaan single leg takedown Makhachev. Nah, teman-teman bayangkan, setelah pertandingan ini, pasti semua tim petarung lainnya akan menganalisa pertandingan ini, dan akan menjadi lebih sulit bagi Makhachev untuk tetap mempertahankan dominasinya jika ia tidak mengubah atau meningkatkan powernya. Karena itu, setelah pertandingan Makhachev versus Garry, baik Carlos Prates maupun Michael Morales, keduanya senyum sumringah karena mereka seakan melihat bahwa Islam Makhachev masihlah manusia biasa
yang bisa mereka kalahkan jika menerapkan game plan yang tepat. Sebelumnya, Morales mengatakan bahwa Ian Garry tak punya kesempatan menang karena ia melihat skill Makhachev jauh di atas Garry. Dan memang betul, tapi kecerdasan Ian Garry dan timnya mampu membuat Makhachev mengalami kesulitan untuk memenangkannya. I think that, this is my honest opinion on it. I felt like tonight was set up for the upset. I felt like the upset could happen tonight with so much on the line, all the records that Islam has, and he's going to break Anderson Silva's record. There's weight classes for a reason. Ian Garry is a big, rangy, strong guy who has great takedown defense. I mean, if you look at his takedown defense tonight against Islam, it was impressive. Ketiga adalah ekspektasi fans yang menganggap Makhachev sebagai penerus Khabib. Yaps, fakta bahwa Islam Makhachev merupakan penerus dari Khabib dan sudah diakui sebagai murid terbaik sekaligus kesayangan sang legenda Abdulmanap Nurmuhammedov membuat banyak fans menganggap bahwa Makhachev akan menampilkan dominasi yang sama atau bahkan lebih baik dari Khabib. Padahal itu adalah penilaian yang sangat tidak adil bagi Makhachev. Ada beberapa hal yang perlu diluruskan supaya kita bisa lebih respect pada Makhachev. Islam Makhachev adalah petarung yang lebih baik dari Khabib, tapi tidak lebih hebat. Lebih baik di sini adalah soal skill set dan resume, di mana Makhachev jauh lebih komplit dengan memiliki skill striking yang lebih rapi, yaitu kickboxing, taekwondo, hingga Muay Thai. Tapi Makhachev sendiri tidak pernah merasa bahwa dia lebih hebat dari Khabib dalam hal bertarung, karena Khabib memiliki dominasi yang hampir mutlak atas lawan-lawannya. Setidaknya ada dua hal yang tidak dimiliki oleh Makhachev dan membuat Khabib berada di level yang lain, yaitu adalah kemampuan Khabib mengambil energi lawannya dan kemampuan ground and pound Khabib karena staminanya yang di luar nalar. Makhachev tidak selalu mampu membuat lawannya lelah, dan bahkan ia beberapa kali terlihat kelelahan saat kesulitan melakukan takedown. Sedangkan Khabib selalu mampu membuat lawannya lelah ketika sudah dia bawa ke bawah. Daniel Cormier sebagai sang rekan gym dan Dustin Poirier sebagai petarung yang pernah bertarung dengan keduanya pun mengatakan hal yang sama, bahwa Khabib masih lebih kuat dari Makhachev dan akan menang jika mereka bertarung. Nah, yang menjadi kesalahan kita adalah bahwa kita bersikap tidak adil pada Makhachev, seolah-olah ia harus tampil sedominan Khabib, sehingga ketika ia mengalami kesulitan dan mengalami bonyok dalam pertarungan, publik langsung menilainya biasa saja. Padahal tidak seperti itu cara menilainya. Islam Makhachev sudah sangat luar biasa dalam pertandingan kemarin, tapi dia bukanlah Khabib. Khabib adalah petarung paling dominan dalam sejarah UFC dengan dagu dan stamina yang gak normal, sehingga Justin Gaethje pun menilainya sebagai bukan manusia. Dan jika orang mengatakan Khabib lebih kuat dari Makhachev, mengapa murid terbaik Abdulmanap adalah Islam Makhachev? Ya karena Khabib adalah anaknya sendiri. Akan terlalu NPD jika seorang ayah memuji-muji anaknya sendiri di depan banyak orang. Abdulmanap cenderung lebih sering ngetrol Khabib dibandingkan memujinya untuk membuatnya tidak sombong. Dan dalam satu interview, Abdulmanap sendiri mengatakan bahwa dalam beberapa hal Islam Makhachev lebih baik daripada Khabib. Yang itu artinya secara tidak langsung beliau mengatakan bahwa secara keseluruhan Khabib masih lebih hebat dari Makhachev. I mean, honestly, I've seen those guys spar, and it was always so fun. And sparring's different, but I'm telling you, bro, like Khabib had something different. Like, really, he fought Justin Gaethje and just walked him down and beat him up. He put Dustin Poirier had him in the guillotine. I never for a second thought he would tap. And then when he got him in Dustin's neck was the size of a toothpick, bro. He was gonna break his neck with the rear naked choke. He had something that was just different. You can't teach, and I'm telling you, I don't know who would have beaten him. Khabib Nurmagomedov will still be the UFC lightweight champion today if he stayed and fight. That's how good he was. Demikian segmen profile kali ini. Gimana nih?
Apakah teman-teman setuju dengan ulasan tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terus ikuti kanal YouTube MMA Discourse untuk terus mengupdate informasi dan konten menarik lainnya seputar dunia UFC. Sampai jumpa dan terima kasih.